Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mendengar ini, sedikit keterkejutan melintas di mata Gu Huijin, tapi dia dengan cepat menjadi tenang dan tidak berkata apa-apa. Melihat Gu Huijin tidak membantah, terjadi keributan lagi. Tuan Kuil Samsara, apa formasi 3000 dewa yang kamu sebutkan? Sebuah suara terdengar. Itu adalah tetua berjubah merah di samping Supreme Changwu, Zhen Xiyin. Yang lain memandang Zhen Xiyin secara bersamaan. Meskipun pengadilan surgawi populer dan banyak orang tampaknya memiliki hubungan baik dengan pengadilan surgawi, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung pengadilan surgawi karena sejarahnya yang panjang. Zhen Xiyin sebenarnya berani berbicara dengan guru kuil samsara di depan umum pada saat kritis ini. Ekspresi terkejut melintas di mata leluhur Dao Feng dan Changwu. Itu adalah formasi yang bisa menghancurkan dunia, tapi juga bisa membelah langit dan bumi. Guru kuil samsara melirik ke arah Zhen Xiyin dan berkata perlahan, "Hancurkan dunia, pisahkan langit dan bumi." Bisakah guru kuil samsara menjelaskannya dengan lebih jelas? Zhen Xiyin mengerutkan alis putihnya. Jelas sekali bahwa dia tidak begitu memahami kata-kata guru kuil samsara. Jika saya benar, formasi 3000 dewa adalah formasi yang menentang surga yang dapat menjalankan 3000 hukum dharma di dunia pada saat yang bersamaan. Setelah formasi ini diaktifkan, ia dapat mengulangi bumi, api, air, dan hukum angin, menghancurkan segala sesuatu di dunia dan mengembalikannya ke kekacauan. Dengan bantuan formasi tersebut, perapal mantra dapat menerobos belenggu Dao surgawi dan mengendalikan hukum kekacauan yang legendaris. Asal mula semua hukum, mungkin dapat untuk melampaui Dao surgawi, membelah langit dan bumi, dan menciptakan segala sesuatu kembali. Bukan tidak mungkin menjadi penguasa dunia baru, lanjut guru kuil samsara. Pada saat ini, kolam giok begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Semua orang mendengarkan dengan tenang narasi guru kuil samsara. Ekspresi mereka berubah dari keterkejutan ke keterkejutan lainnya. Tidak mengherankan, kata-kata guru kuil samsara begitu tak terbayangkan sehingga mereka terkejut. Leluhur Dao Baiyun dan leluhur Dao lainnya dari pengadilan surgawi juga terkejut. Tetapi sebagai leluhur Dao, pikiran mereka jauh lebih kuat daripada yang lain, dan mereka pulih dengan cepat. Ekspresi Gu Huijin masih tetap tenang seperti biasanya. Ekspresi Zhen Xiyin berubah beberapa saat sebelum dia menjadi tenang. Namun kemudian tubuhnya tiba-tiba bergetar seolah teringat sesuatu. Dia memandang Gu Huijin dan bertanya, "Maha Guru, Anda mengatakan kepada guru kuil samsara bahwa Anda ingin menerobos Dao surgawi. Apakah Anda bermaksud menggunakan formasi 3000 dewa?" Dengan sekejap, banyak orang menoleh untuk melihat ke arah Gu atau Jin. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah kultivator dari berbagai wilayah abadi yang datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan Bodhi. Hanya ada satu cara untuk menerobos Dao surgawi. Rekan Tao Gu, apakah ada yang salah dengan apa yang baru saja saya katakan? Guru kuil samsara bertanya sebelum Gu Huijin dapat berbicara. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Zhen Xiyin bertanya lagi, menatap guru kuil samsara sebelum Gu Huijin dapat berbicara. Untuk mengaktifkan formasi 3000 dewa Dao, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, memerlukan persediaan nema dalam jumlah besar, itulah sebabnya pengadilan surgawi dengan panik menjarah materi spiritual dari seluruh alam abadi untuk tujuan ini, kata sang guru kuil samsara. Bagaimana dengan syarat kedua? Zhen Xiyin bertanya. Tentu saja, itu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin 3000 cara hebat. Pengadilan surgawi juga diam-diam mengerjakan ini. Saya yakin semua orang tahu apa yang terjadi pada para tahanan yang ditangkap dari penjara abadi. Selain itu, pengadilan surgawi tidak pernah berhenti mengumpulkan harta karun yang mengandung kekuatan hukum.
Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan alasannya, lanjut Guru Kuil Samsara. Ekspresi orang-orang di Jadepul berubah lagi dan lagi. Akhirnya, mereka menjadi tenang, seolah-olah mereka mempercayai perkataan Guru Kuil Samsara. Mereka memandang orang-orang dari pengadilan surgawi dengan ekspresi yang rumit. Omong kosong. Formasi 3000 dewa yang dapat menghancurkan langit dan bumi hanyalah fiksi belaka. Pengadilan surgawi mengambil kekuatan hukum nomologis dari para tahanan penjara abadi. Di satu sisi, itu untuk menghukum mereka. Di sisi lain, ia menggunakan kekuatan hukum nomologis untuk menyempurnakan beberapa senjata abadi. Pengadilan surgawi juga mengumpulkan materi yang berisi kekuatan hukum nomologis untuk memurnikan beberapa harta khusus untuk mempertahankan diri dari kuil samsara. Rekan-rekan penganut Taois, ini adalah rencana guru kuil samsara untuk memecah belah kita. Jangan terprovokasi. Leluhur Dao Baiyun berteriak cemas saat melihat situasinya tidak tepat. Itu benar. Guru kuil samsara selalu menimbulkan masalah dalam kegelapan, dan sekarang dia mencoba menyesatkan kita lagi. Tetua Kurcaci dan yang lainnya bergema serempak. Rekan Tao Baiyun, saya sudah lama curiga mengapa pengadilan surgawi mengambil kekuatan hukum dari para tahanan, dan saya telah menyelidikinya secara rahasia. Sejauh yang saya tahu, undang-undang yang diekstraksi tidak dikirim ke 100 puncak penyempurnaan, tempat pengadilan surgawi menempas senjata peri, tetapi ke tempat lain, kata Zhen Xiyin. Leluhur Dao Baiyun tiba-tiba berbalik untuk melihatnya, kilatan dingin di matanya. Rekan Tao Baiyun, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, mohon maafkan saya karena tidak mempercayai pengadilan surgawi. Saya tidak punya niat untuk terlibat dalam perselisihan Anda. Silakan lakukan sesuka Anda. Zhen Xiyin menangkupkan tangannya ke arah orang-orang dari pengadilan surgawi dan terbang keluar dari kolam giok. Master Kuil Samsara melirik ke arah Raja Iblis. Raja Iblis melambaikan tangannya, dan pasukan alam iblis mundur ke dua sisi, menciptakan jalan bagi Zhen Xiyin untuk terbang. Zhen Xiyin tidak benar-benar pergi, tetapi menemukan tempat aman di dekatnya untuk berhenti. Dengan Zhen Xiyin memimpin, peserta body banquet lainnya saling memandang. Segera, seseorang terbang dan mengikuti Zhen Xiyin keluar. Lord Changwu dan leluhur Dao Feng bertukar pandang, lalu terbang juga. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh kultivator di kolam giok telah pergi. Orang-orang yang tersisa jumlahnya sedikit, kurang dari sepertiga dari jumlah total. Kamu, leluhur Dao Baiyun terkejut sekaligus marah melihat pemandangan itu, tetapi Gu Huajin tetap tenang dan tenang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak berani menghentikan paksa orang lain untuk pergi. Mata indah Chen Ruyan bersinar, tapi dia tidak pergi. Leluhur Dao Yinming juga tidak pergi. Dia tetap tidak bergerak, berdiri di depan pasukan alam iblis. Awalnya tidak banyak kultivator di kolam giok, dan sekarang setelah lebih dari separuh dari mereka telah pergi, jarak antara mereka dan kekuatan sekutu alam iblis dan dunia barbar menjadi semakin lebar. Haha, Guru Kuil, saya terkesan. Hanya dengan beberapa kata sederhana, Anda berhasil mengalihkan lebih dari separuh kekuatan musuh. Raja Iblis tersenyum dan mengirimkan pesan telepati kepada Guru Kuil Samsara. Kau menyanjungku, Raja Iblis. Itu semua karena tindakan Gu Huajin sendiri. Jika bukan karena itu, tidak masalah apa yang aku katakan, jawab Guru Kuil Samsara melalui telepati. Terima kasih atas kerja kerasmu, Guru Kuil. Serahkan sisanya pada kami, kata Raja Iblis melalui telepati, lalu mengangkat tangannya dan melambaikannya ke depan. Pasukan alam iblis segera maju, langkah kaki mereka yang teratur mengguncang langit dan bumi. Pasukan dunia barbar juga maju, memperkecil pengepungan. Ditemani oleh langkah kaki yang teratur dan keras, tekanan yang tak ada habisnya melonjak dari pasukan, menekan orang-orang dari pengadilan surgawi di kolam giok. Saat petir menyambar dari telapak tangan Han Li,
terdengar suara mendesis keras, dan gumpalan asap hijau tiba-tiba muncul dari atas kepala Meng Yuan dan 7 lubang di kepalanya. Apakah kutukan terakhir Meng Yuan adalah kutukan kemarahan atau ramalan? Han Li tidak tertarik untuk mendengarkannya. Setelah beberapa saat, aura di tubuh Meng Yuan benar-benar tenang. Zisan dan Dong Lihu saling memandang, ekspresi mereka menjadi semakin serius. Han Li mengangkat kepalanya yang telah hangus hitam oleh petir surgawi, dan dia masih agak khawatir dengan kondisinya. Kilatan cahaya perak memancar dari telapak tangannya, dan sosok humanoid api perak mini terbang ke kepalanya. Aku akan mengembalikan mayatmu padamu. Han Li dengan santai melemparkan kepala Meng Yuan kembali ke tubuh yang dimutilasi. Dan mayat itu langsung dibakar dengan api perak yang berkobar. Selanjutnya, giliranmu. Han Li memandang Dong Liu dan Zisan, dan berkata perlahan. Tidak ada jalan lain, kita hanya bisa menyerang dengan kekerasan. Jika kita masih belum bisa menang, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, bakar saja semua yang ada di formasi 10.000 dewa ini, kata Dong Liu sambil menghela nafas panjang. Zisan mendengar ini, dan setelah hening beberapa saat, dia masih mengangguk. Mata Dong Liu berkilat, dan dia melambaikan tangannya dalam kehampaan. Segera, gelombang riak hukum yang kuat muncul dari tubuhnya, dan bayangan pegunungan yang menjulang tinggi muncul di kehampaan di belakangnya. Han Li, apakah kamu berani mengambil tinju penghancur gunungku? Dong Liu berteriak keras. Mengapa tidak? Han Li tertawa dan membuang pedang bambu Cloud Swarm di tangannya, membiarkannya berubah menjadi bocah roh pedang dan terbang ke samping. Pada saat berikutnya, sosoknya keluar, dan lapisan domain spiritual emas langsung menyebar, menyelimuti Dong Liu yang datang ke arahnya. Cahaya keemasan melintas di sekitar Han Li, dan riak emas yang tak terhitung jumlahnya berdesir di seluruh wilayah spiritual. Dong Liu, yang maju tanpa istirahat, tiba-tiba merasa seperti terjebak di rawa, dan setiap langkah yang diambilnya sangat terhambat dan sangat sulit. Tapi dia masih berteriak keras, mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya ke arah Han Li. Saat lengannya terangkat ke depan, bayangan pegunungan di belakangnya mulai menghilang, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir ke lengannya, dan kemudian mengalir ke tinjunya. Pada saat ini, separuh lengannya dan seluruh kepalan tangannya berkembang dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat yang sama, di beberapa alam abadi di seluruh alam abadi sejati, ada puncak setinggi puluhan ribu kaki, dan ki spiritual abis. Akar gunung-gunung itu putus, lalu meledak. Kekuatan pukulan ini cukup untuk menekan kekuatan ratusan gunung. Ketika Han Li melihat adegan ini, dia tidak terkejut, tapi bahagia, dan rasa nyaman melonjak di hatinya. Ayo, dia berteriak keras, dan mantra roda harta karun serta 4 objek waktu lainnya di belakangnya semuanya mengeluarkan seberkas cahaya dan terbang ke tubuhnya, memadatkan kekuatan 5 elemen di ujung tinjunya. Mata Han Li sangat dingin, dan dia melancarkan pukulan. 5 kekuatan hukum waktu yang sangat kuat berkumpul, berubah menjadi tinju emas yang sangat besar, dan bertabrakan dengan tinju gunung raksasa Dong Liu. 2 kekuatan tirani yang jarang terlihat di dunia bertabrakan dan langsung meledak. Dalam sepersekian detik, kekuatan yang sangat dahsyat dan menakutkan menyapu ke segala arah, dan secara langsung menekan kekosongan di sekitarnya selapis demi selapis. Dalam sekejap, jejak retakan spasial benar-benar muncul. Sayangnya, retakan tersebut terlalu kecil, dan hanya ada sesaat sebelum menghilang. Gelombang besar ledakan mendorong Han Li dan Dong Liu mundur puluhan ribu mil pada saat yang bersamaan. Han Li menginjak kekosongan, dan dengan suara ledakan, dia maju lagi. Bagaimana ini mungkin? Jantung Dong Liu menegang, dan kepalan tangannya masih sedikit gemetar. Hanya dari segi kekuatan, dia sebenarnya kalah dari Han Li. Namun, pada saat ini, suara siulan yang tajam tiba-tiba terdengar. Sesosok tiba-tiba melompat keluar dari belakang Dong Liu,
memegang busur di satu tangan dan menarik tali dengan tangan lainnya, dan memasang anak panah yang terkondensasi dari api ungu. Begitu dia melepaskannya, anak panah itu berubah menjadi sinar cahaya ungu, dan melesat ke arah Han Li dengan kecepatan luar biasa. Roda harta karun mantra di belakang Han Li berputar dengan cepat, dan dia mengusap tangannya di depannya, dan lapisan riak yang terkondensasi dari hukum waktu muncul di depannya seperti perisai. Namun, saat panah api ungu memasuki riak hukum waktu, panah itu tidak terhalang sama sekali, dan langsung melesat ke arah jantung Han Li. Dihadapkan pada panah api ungu, Han Li menyilangkan tinjunya, yang dibungkus dengan kekuatan bintang, dalam upaya untuk memblokir panah tersebut. Namun, panah itu seperti ilusi. Itu menembus lengannya dan dipaku ke dadanya. Namun, saat anak panah itu terbang ke dadanya, itu berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Itu berubah menjadi nyala api ungu yang menyala-nyala dan terbakar dengan ganas. Rasa sakit terbakar yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Han Li tidak tahan. Seluruh tubuhnya tersapu oleh hantaman panah yang sangat besar. Apa yang terjadi? Han Li terkejut. Api ungu itu terlalu aneh. Ini sebenarnya bisa beralih antara ilusi dan kenyataan. Setelah memasuki tubuhnya, ia terbakar di dalam tubuhnya. Dia merasa seolah-olah semua kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya tersegel. Dia berbaring di tanah dan berjuang untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa bangun apapun yang terjadi. Bunuh dia sekarang selagi api ungu menyegel tubuhnya, teriak Zisan. Sebenarnya dia tidak perlu memberi perintah. Dong Lihu sudah melompat ke udara dan menabrak Han Li. Lingkaran cahaya kuning terang menyinari tubuhnya. Di belakangnya, ilusi orang kuat pemindah gunung muncul di kehampaan. Namun, di dalamnya terdapat kekayaan makna sebenarnya dari hukum pegunungan. Tangan orang kuat itu berbentuk seperti mengangkat langit. Di atas tangannya ada gunung leluhur dari wilayah dewa pemindah gunung. Dikatakan bahwa itu adalah kepala naga dari gunung yang tak terhitung jumlahnya di dunia, Gunung Tai. Dengan kekuatan sejati, itu menindas Han Li. Jika serangan ini mendarat, bahkan dengan kultivasi fisik Han Li, dia pasti akan ditekan. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan aneh. Han Li, yang tampak seperti tidak bisa bangkit dari tanah, tiba-tiba menyala dengan api perak di depan dadanya. Itu adalah esens Firebird yang memblokir panah api ungu untuknya. Meskipun anak kecil itu adalah inti dari 10.000 api, dia masih jauh dari leluhur Dao. Untuk memblokir panah api ungu, ia terluka parah. Namun, ia tetap menahannya dan menemani Han Li menampilkan pertunjukan ini sebelum kembali ke tubuh Han Li untuk memulihkan diri. Han Li meminta maaf padanya, menamparkan tanah dengan satu tangan, dan berdiri. Dia mengedarkan seluruh garis keturunan roh sejati dan seni penindasan neraka iblis surgawi secara maksimal, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam keunguan yang menyilaukan. Sisik hitam keunguan tumbuh di kulitnya, dan tubuhnya langsung membengkak hingga lebih dari 100 kali ukuran aslinya, berubah menjadi iblis hitam keunguan setinggi 1000 kaki. Cahaya hitam keunguan melintas di sekitar kepala setan hitam keunguan raksasa. Yang mengherankan, ia memiliki 12 kepala, dan masing-masing kepala memiliki ekspresi berbeda. Ada kemarahan, kegembiraan, ketidakpedulian, segala macam ekspresi. Pada saat yang sama, Han Li, yang telah berubah menjadi iblis raksasa, meredam suara letupan yang datang dari punggungnya. Satu demi satu, lengan muncul dari punggungnya. Yang mengesankan, dia telah menumbuhkan 24 lengan. Lengan-lengan ini juga membuat gerakan tangan yang berbeda. Ada yang jari-jarinya terentang, ada yang dilengkungkan menjadi cakar, dan ada pula yang dirapatkan seolah-olah sedang membuat gerakan pedang. Mata iblis raksasa itu menyipit, dan semburan cahaya hitam keunguan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Itu melonjak dan menyebar ke segala arah, dan momentum jatuhnya harimau Dong Li tidak bisa tidak melambat.
Apa-apaan dia? Zisan terkejut, dan dia mengejar Dong Li dari dekat. Dong Li berada dalam posisi sulit saat ini. Dia hanya bisa turun dan melaju menuju Han Li. Han Li meraung, dan ke-24 lengannya mulai melambai secara berurutan, menghantam ke atas. Untuk sesaat, bayangan tinjunya seperti hujan, dan momentumnya seperti guntur. Semburan ledakan bergemuruh terus-menerus. Bum bum bum. Seluruh kehampaan bergetar hebat, dan gelombang dampak yang sangat dahsyat terus meledak. Riak spasial yang bergejolak menyapu ke segala arah, dan bahkan Zisan, yang mencoba mendekat dan membantu, terpaksa mundur. 1 pukulan, 100 pukulan, 1000 pukulan, 10.000 pukulan. Hanya dalam beberapa napas, ke-24 lengan Han Li berputar seperti kincir angin. Bayangan kepalan tangannya seluas salju, dan aura kepalan tangannya seperti guntur. Dia benar-benar berhasil menjatuhkan tubuh Dong Li ke udara, dan dia tidak bisa jatuh. Retakan muncul pada bayangan orang kuat penggerak gunung di belakang Dong Li, dan gunung yang terbentuk dari arti sejati pegunungan yang dipegangnya di tangannya, dan gunung tersebut segera runtuh. Namun, niat tinju Han Li melonjak, dan dia tidak mundur. Sebaliknya, dia maju dan mengejar Dong Li, dan dia memukulnya seperti badai. Pada saat ini, seolah-olah hanya ada suara palu terus-menerus. Tubuh Dong Li Tiger terus meledak. Setelah 1 juta pukulan, kesadaran ilahinya telah menghilang, dan tulang-tulang di tubuhnya sudah patah. Seluruh tubuhnya seperti tumpukan lumpur, dan dia terlempar ke dalam kehampaan. Saat itulah Han Li menarik kembali tinjunya, dan dia berdiri di udara. Pada saat ini, ke-12 kepala itu mungkin masih memiliki penampilan yang berbeda, tetapi anehnya tatapannya sama. Semuanya penuh dengan niat bertarung dan niat membunuh murni. Luar biasa, seolah-olah kebencian yang telah lama dia pendam akhirnya dilepaskan pada saat ini. Dia mengalihkan pandangannya, dan melihat satu-satunya orang yang tersisa, Zisan. Tubuh Zisan sedikit menegang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dia melirik ke arah Dong Li, yang telah benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung, dan dia sudah memiliki niat untuk mundur. Namun, pada saat ini, pandangan aneh melintas di matanya, dan dia melihat melewati Han Li ke gunung yang terbentuk dari pasir ilusi bintang di belakangnya. Hampir di saat yang sama, ekspresi Han Li sedikit berubah, dan dia memutar tubuh besarnya untuk melihat ke arah itu. Di gunung, sebagian kecil dari pohon ilahi Donyi yang awalnya subur telah layu dan menguning, seolah-olah kekuatan aslinya telah disedot oleh seseorang, dan semuanya layu dan mati. Han Li mengamati area itu dengan indera ilahinya, tapi dia tidak menemukan aura yang tidak biasa. Ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba menyadari mengapa dia bahkan tidak bisa merasakan aura wanita tua yang tertindas di bawah gunung. Saat ini, suasana di Jadepul semakin mencekam. Saat ras monster dan ras iblis mendekat, leluhur Ao Baiyun dan yang lainnya tampak sedikit pucat. Dengan kepergian Tuan Sejati Changwu dan yang lainnya, serta pengkhianatan Li Yuanjiu dan Qirong, pengadilan surgawi sudah berada dalam posisi yang dirugikan dalam hal jumlah leluhur Dao yang dimiliki. Hampir setengah dari kultivator dari berbagai sekte, terutama mereka yang berada di atas alam Zenith Heaven, telah pergi. Meskipun yang lain tidak pergi, mata mereka berkedip-kedip, dan jelas bahwa mereka tidak akan benar-benar membela pengadilan surgawi. Maha Guru, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita sekarang. Pihak lain datang dengan persiapan, dan mereka datang dengan niat buruk. Leluhur Dao Baiyun berkata secara telepati. Tidak masalah. Gu Huijin berkata dengan tenang. Leluhur Dao Baiyun dan yang lainnya menjadi tenang ketika mereka melihat ini. Bagaimanapun, fakta bahwa Gu Huijin mampu mengendalikan pengadilan surgawi dan memerintah seluruh alam dewa sejati selama jutaan tahun sudah berarti bahwa ada banyak masalah. Karena dia bilang itu tidak masalah,
dia jelas punya solusinya. Hallmaster, Anda benar-benar hebat, saya sangat mengagumi Anda. Anda menghancurkan lebih dari setengah kekuatan tempur pengadilan surgawi dengan mudah. Gu Huijin memandang guru kuil samsara dan memujinya. Seperti kata pepatah, tujuan yang tidak adil hanya mendapat sedikit dukungan. Sudah waktunya bagi Anda untuk membayar harga atas apa yang telah Anda lakukan. Guru kuil samsara mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Seberkas cahaya merah tua dengan panjang puluhan ribu kaki dan lebar puluhan kaki ditembakkan, menuju ke pengadilan surgawi dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Gu Huijin membuat segel tangan dan menunjuk. Seberkas cahaya keemasan melesat keluar dan bertabrakan dengan berkas cahaya merah tua. Suara lembut terdengar, dan pancaran cahaya merah tua yang besar padam dalam sekejap, seperti salju yang bertemu api. Sinar tipis cahaya keemasan juga menjadi sangat redup, berkedip dua kali sebelum menghilang tanpa jejak. Melihat guru kuil samsara bergerak, Raja Iblis dan Bai Ze segera memberi perintah untuk menyerang juga. Pasukan alam iblis dan dunia barbar mengalir deras seperti dua arus deras menuju pasukan pengadilan surgawi. Bertarung, meskipun mereka tidak sekuat pihak lain, leluhur Dao Baiyun dan yang lainnya segera memberi perintah untuk bertarung. Kedua belah pihak bertabrakan. Dalam sekejap, Jade Pool yang awalnya tenang dipenuhi dengan senjata peri dan sinar cahaya berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Alam spiritual muncul satu demi satu, dan kemudian saling tumpang tindih dan bertabrakan. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Segala sesuatu di dalam dan di luar kolam giok, termasuk tanah dan danau, langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Kekosongan di sini hancur seperti cermin, berubah menjadi pecahan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Aliran spasial yang bergejolak menyembur keluar, namun di bawah benturan sengit berbagai sinar cahaya, fragmen spasial dan aliran spasial juga hancur. Lingkungan sekitar berubah menjadi tanah kelabu kehampaan, nyaris tidak mampu menahan kekuatan tabrakan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh benua istana surgawi, dari surga hingga bumi, bergetar. Untungnya, benua istana surgawi sangatlah besar. Pengadilan surgawi telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sehingga benua ini sangat kokoh dan tidak hancur. Melihat ini, para kultivator yang pergi dengan tergesa-gesa terbang jauh, keluar dari jangkauan pertempuran, dan kemudian berhenti. Pada saat ini, leluhur Tao dari kedua belah pihak juga mengambil tindakan. Di alam iblis, kecuali Raja Iblis, 4 leluhur Tao yang tersisa berubah menjadi 4 sinar cahaya dan bergegas keluar. Di dunia barbar, Bai Ze dan 2 lainnya juga melesat seperti kilat. Sebaliknya, Li Yuanjiu dan Qirong berdiri diam di samping guru kuil samsara, menatap Gu Huiming tanpa bergerak. Bagaimana kalau kita menyerahkan alam iblis kepada Tao Ruyan dan leluhur Dao Yiming? Gu Huojin memandang mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Meski nadanya acuh tak acuh, namun membawa rasa kagum. Karena saya adalah salah satu dari 7 penguasa pengadilan surgawi, wajar bagi saya untuk berkontribusi ke pengadilan surgawi. Namun, pihak lain memiliki terlalu banyak orang, dan Raja Iblis belum bergerak. Kita berdua mungkin tidak bisa menahannya terlalu lama. Saya harap Anda segera mengambil keputusan, Maha Guru. Mata Chen Ruyan bersinar, dan bibir cerinya terbuka sedikit. Baiklah. Gu Huojin tersenyum tipis. Alis indah Chen Ruyan bergerak sedikit, dan kemudian dia berubah menjadi sinar cahaya biru dan terbang menuju 4 leluhur Dao dari alam iblis. Dia mengangkat tangannya, dan roda cahaya biru yang sangat indah melesat keluar, berputar di udara. Dengan suara retak, roda cahaya biru itu tampak hidup. Itu berputar, lalu meledak menjadi 81 sinar cahaya biru dalam bentuk naga. 81 naga cahaya biru ini memiliki kepala dan kaki, serta ditutupi sisik. Masing-masing dari mereka memancarkan riak hukum air yang menakjubkan,
dan dari mulut mereka, mereka mengeluarkan raungan drakonik yang menggelegar. Cahaya biru berkedip-kedip, dan 81 naga biru terjalin satu sama lain, membentuk formasi biru besar yang menyapu 4 leluhur Dao dari alam iblis. Leluhur Dao Yinming melambaikan tangannya, menyebabkan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Bayangan hitam ini tampaknya tidak bersifat jasmani, juga bukan ilusi. Faktanya, mereka mampu bergerak sesuai keinginan seseorang, berubah menjadi apapun yang diinginkan. Mereka seperti eksistensi yang paling tak terduga di dunia. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menyerang 4 leluhur Dao dari alam iblis.